Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun المؤمنون حيث قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما بعد, jamaah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, atas limpahan rahmat, atas limpahan karunia maghfirah, terutama di bulan Ramadan yang mana rahmat dan maghfirahnya turun kepada kita berlipat-lipat ganda. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling rajin beribadah di luar bulan Ramadan dan lebih rajin lagi di bulan Ramadan. Orang yang paling dermawan di luar bulan Ramadan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jamaah, kita sudah berbicara tentang 4 ciri-ciri takwa sebelumnya. Yang pertama yaitu beriman pada hal yang gaib, kemudian menegakkan sholatnya, kemudian senantiasa berinfak dari sebagian harta yang Allah berikan padanya. Yang keempat adalah senantiasa mengupgrade keimanannya kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan ia pun mengimani adanya kitab-kitab yang turun sebelumnya, dan juga termasuk mengimani bahwa beberapa di antara kitab-kitab itu sudah ditahrif isinya, sudah dicampur adukkan dengan perkataan-perkataan manusia. Kita masuk ciri yang kelima, jamaah, yang terakhir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu wabil akhiratihum yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada hari akhir. Mereka orang-orang yang beriman pada kehidupan setelah kematian. Banyak orang yang menyangka bahwa hidupnya di dunia ini adalah akhir, maka selama di dunia dia hanya memuaskan hawa nafsunya, karena dia tidak berpikir bahwa akan ada kehidupan lagi, yang mana di kehidupan setelah itu dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dia perbuat di dunia. Itulah yang membedakan kita orang muslim dengan orang yang selain kita. Orang muslim sadar betul ada kehidupan lagi setelah kematian, maka ia mempersiapkan diri, beramal sebanyak-banyaknya, menjaga diri dari keharaman-keharaman yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, supaya ia bisa hidup dengan lebih nyaman di kehidupan yang kedua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengimani hari akhir itu adalah akidah dan keyakinan kita tentang siksa kubur. Jika jamaah mengikuti kajian hadis Umdatul Ahkam, di sana saya sudah membahas hadis tentang siksa kubur, yang mana suatu hari Rasulullah SAW melewati 2 kuburan, lalu beliau menyatakan bahwa 2 penghuni kuburan itu disiksa, bukan lantaran dosa yang mereka anggap besar. Yang pertama karena mereka itu tidak menjaga diri ketika kencing, artinya tidak bersater, tidak mencari penutup, atau tidak menjaga pakaiannya dari cipratan air kencingnya. Menurut kita mungkin sepele. Banyak orang yang selesai kencing dia tidak cebok, langsung ditutup begitu saja kemaluannya, celananya. Padahal najis masih menempel dan akan mengotori celana kita. Padahal pakaian kita gunakan untuk sholat. Mungkin bagi kita itu hal sepele, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup untuk menjadi alasan seorang mendapatkan siksa di alam kubur. Yang kedua adalah orang yang senantiasa melakukan namimah atau adu domba. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian disebutkan juga dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis ini kita bisa jadikan hujah. Kita dapat mengambil pelajaran bahwa siksa kubur itu benar adanya. Siksa kubur itu betul-betul ada.
Orang yang berbuat baik selama hidupnya, dia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, yang mana kuburannya itu bagaikan taman di antara taman-taman surga, yang dia berharap kepada Allah untuk disegerakan hari kiamat supaya dia masuk surga yang sebenarnya. Tapi juga bagi orang yang melakukan dosa, alam kubur adalah salah satu api dari api neraka yang dia rasakan sebelum dia merasakan api neraka yang sebenarnya. Sehingga dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan hari kiamat, supaya dia tidak segera masuk pada neraka yang jauh lebih berat siksanya. Ini termasuk keimanan kepada hari akhir.